takut akan kematian. Bagaimana sih cinta akan dunia? Orang yang cinta akan dunia itu dia merasa mulia dengan dunianya. Beli mobil Pajero, dia merasa lebih gagah pakai Pajero. Itu sudah ada wahannya. Kita beli rumah mengatakan, oh saya adalah orang yang paling gagah ini di daerah sini, karena yang lain gak mampu beli. Ini juga sudah tidak boleh. Oleh karena itu jangan sampai kita merasa mulia dengan dunia itu, maka itu dikategorikan tidak wahan, tidak hubbud dunya. Boleh kita kaya. Siapa yang mengatakan tidak kaya itu tidak boleh? Kita lihat salah satu a'immah terdahulu, ada Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kayanya luar biasa. Bahkan kalau beliau itu mengambil sebuah hadis itu ada timnya itu. Nah, kalau sekarang ada kokinya, ada apanya begitu ya. Itu luar biasa saking kayanya. Imam Malik juga kayanya luar biasa. Maknanya harta itu kalau di tangan orang soleh jadi bagus. Kalau harta itu nggak di tangan orang soleh jadi nggak bagus. Ada seseorang, ini cerita sedikit. Ada orang mengatakan annahu masyhurun annahu wali. Beliau itu masyhur kalau dia itu wali. Ada orang jauh-jauh datang ke rumah dia, ke rumah beliau. Kemudian apa? Tatkala beliau nyampe di rumahnya, masa orang sekaya ini dibilang apa ini? Dibilang wali. Ini bayangin karpetnya begini, begitu. Namanya wali, paham dong kalau diomongin? Iya. Kalau memang harta ini menurutmu ini, aku ini tidak layak untuk jadi wali, berarti harta ini gimana kalau kuberikan kepada orang yang ahli mabok? Jangan nanti dipakai mabok. Kalau kuberikan kepada orang yang main perempuan, jangan nanti dipakai main perempuan. Kalau kuberikan kepada orang yang suka menindas, dicari kekuasaan, jangan nanti dipakai apa? Kalau zaman sekarang money politik begitu ya. Jangan. Ini jangan. Lah bagusnya gimana? Iya ya, memang harta itu selayaknya lebih bagus di tangan orang yang soleh. Oleh karena itu, kita dianjurkan oleh baginda Nabi. Apa? Hatta takunu syataman bainan nas. Kalau bisa nih, manusia gitu sampai kita kayak di tai lalat gitu ya. Kalau saya punya tai lalat kan, Anda melihat saya itu tai lalat yang paling kelihatan. Begitu juga kita itu sampai hatta takunu syataman bainan nas. Kita itu akan dipandang orang itu yang paling mencolok. Mobil kita paling bagus, tapi jangan sampai masuk hati. Kita itu hanya fasilitas. Jangan sampai begini bla bla bla. Itulah yang disebut hatta takunu syataman bainan nas. Oleh karena itu boleh kita kaya. Boleh kita kaya, tapi jangan sampai merasa mulia dengan harta yang kita miliki. Oleh karena itu, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kadar keimanan kita. Kalau kita sabar, maka kita akan naik tingkat, iman kita bertambah. Kalau kita tidak sabar, ya tidak lolos. Banyak orang itu bekerja luar biasa karena dunia di hatinya, dia diperbudak oleh harta tersebut. Tapi banyak di antara kita, orang itu dimuliakan oleh Allah dengan hartanya. Dengan cara apa? Ini orang ya tidur aja, itu biasanya ditelepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Ini ya, mohon maaf dicek transferan sudah masuk. Ini tidur aja kejar duit. Iya, tidur aja udah kejar duit. Wah, orang lagi santai, lagi nge-gym begitu. Ini sudah masuk. Ini tanda tangan. Semaknanya duit itu mengejar kita karena harta, karena dunia itu tidak dimasukkan di dalam hatinya. Suatu ketika ada seseorang ceritanya, orang ini kaya betul ini. Orang kaya ini pusing dengan kekayaannya. Kenapa sih kok kaya saya ini tambah-tambah? Kenapa? Karena beliau itu tidak menaruh hartanya di hatinya. Beliau takut banyak harta karena nanti takut hisabnya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia curhat kepada temannya. Ini saya ini gimana ya? Saya ingin caranya pengen miskin begitu loh. Gimana ya caranya? Temennya nyandain. Ya gampang lah pengen miskin. Gimana? Sedekahkan. Sudah aku sedekahkan. Ini malah banyak harta saya. Kalau gitu, kamu kalau ingin miskin, kamu masuk aja penjara. Gimana cara masuk penjara? Bagus juga ide Anda. Kalau ingin masuk penjara, nanti di sini masjid ini raja akan sholat sini. Kamu duduk di sampingnya, kamu tonjok aja rajanya. Masuk akal juga ente. Janganlah, saya kan cuma bercanda, kata temennya. Enggak, ide ente luar biasa ini. Kemudian apa? Sholat ini Pak. Habis sholat betul saja rajanya dipukul. Bam! Mahkotanya tergeletak dan jatuh. Kemudian apa? Maka ini ditangkap setelah sholat, ditangkap oleh pengawalnya. Kemudian rajanya bilang, jangan, lepaskan dia. Raja, dia sudah memukulmu, jangan, jangan.
Sungguhnya di mahkotaku itu terdapat apa ini? Hewan yang sangat mematikan, itu skorpion, kalajengking begitu ya. Kemudian seandainya dia tidak mengibaskan mahkotaku ini, maka aku sudah digigit oleh hewan tersebut. Oleh karena itu lepaskan dia. Bentuk rasa syukur saya, maka separuh dari hartaku akan kuberikan kepada engkau. Apa kata beliau? Masya Allah, ternyata aku kok tambah kaya. Ini orang tambah kaya tambah pusing. Baru kali ini saya mendengarkan. Oleh karena itu, kaya boleh, tapi jangan merasa mulia karena kekayaan Anda. Kita mencari uang boleh, tapi jangan sampai merasa yang kita cari itu tujuan utama kita. Jangan. Yang kita cari adalah semata-mata ridhonya Allah. Harta taruhlah di tangan kita, jangan sampai harta itu masuk di hati kita. Oleh karena itu jangan sampai kita merasa mulia dengan harta yang kita ambil contoh. Apabila taruhlah kita itu beli mobil, ternyata mobil itu di hati kita merasa mulia, merasa gagah dengan mobil itu. Kita ambil contoh, mobil kita sudah bagus, kita beli pelek yang mahal itu. Saya tanya, kalau kita bawa mobil itu, naik mobil itu, kita merasa gagah dengan pelek itu, kita salah. Saya tanya, kalau kita beli pelek mobil yang mahal, taruhlah 25 juta, 50 juta, yang gagah, yang bisa menikmati itu siapa? Sesungguhnya bukan kita. Yang bisa menikmati itu siapa? Orang di luar mobil itu. Iya ya, mobilnya keren. Tapi bayangkan Anda bisa nggak menikmati pelek tersebut? Tidak. Masa sih Anda nyetir, peleknya kok keren gitu. Nabrak Anda? Enggak bisa. Maknanya kalau kita itu membela menggebu-gebu untuk mencari harta dan kita merasa bangga dengan harta itu, maka itu ada sifat wahan. Baginda Nabi Sayyidina Ali karramallahu wajhah juga melarang kita. Kemudian beliau mengatakan, seandainya orang itu senantiasa memikirkan isi perutnya semata, maka apa kata Sayyidina Ali? Beliau itu derajatnya di hadapan Allah sama dengan isi perut yang ia keluarkan. Wah, itu luar biasa, kritikan keras bagi kita. Maknanya jangan sampai kita memikirkan isi perut. Kita bangun tidur ingat kerja, pulang sudah malam, sampai tidur pun mikir kerja. Ya ini kan bangun kerja, tidur mikir kerja. Jangan. Haruslah yang kita pikirkan bahwasanya kerja kita itu bagian daripada ibadah. Maka Anda keluar rumah, pastikan Anda niat beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku keluar rumah semata-mata hendak ingin menjemput rezeki yang sudah Engkau tetapkan buatku ya Allah. Maka aku niatkan aku keluar rumah menjemput rezeki yang Engkau sudah tetapkan karena Engkau. Maka keluar Anda dari rumah dihitung ibadah. Enak. Kita kerja, dapat duit, dihitung ibadah, enak. Kita nanti nyampe rumah mengucapkan Alhamdulillah, juga mendapatkan ibadah. Sehingga aktivitas kita di luar, mencari atau menjemput rezekinya Allah. Taruh kita bekerja, jadi karyawan ataupun jadi entrepreneur muda, maka itu disebut ibadah. Maka seandainya Anda sudah mentawakalkan atau memasrahkan usaha Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah meniatkan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, seandainya usaha Anda lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda jaga toko, tokonya sepi, Anda dihitung ibadah. Tokonya rame, Anda juga dihitung ibadah. Jadi santai aja. Kalau sudah buka toko, kita pasrahkan niat karena Allah, ya sudah, sepi, alhamdulillah ala kulli halin. Ini ada respon yang diajarkan oleh para ulama. Apabila kita mendapatkan rezeki sesuai ekspektasi kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terus keadaan ini tidak sesuai ekspektasi kita. Kita buka toko pengennya rame, ternyata nggak rame. Kita mengucapkan Alhamdulillah ala kulli halin. Itulah yang diajarkan. Oleh karena itu kita senantiasa bersyukur atas kenikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita senantiasa bersyukur atas apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah itu maha kaya. Allah itu maha memberi nikmat. Oleh karena itu sepatutnya kita bersyukur kapanpun, dimanapun kita berada. Pagi dapat rezeki,
Kita dalam bentuk apa? Bisa bangun dengan sehat, alhamdulillah. Malam kita bisa tidur dengan nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Kita siang hari mendapatkan rezeki, bisa makan yang enak, alhamdulillah. Kita hari ini tidak bisa ditakdirkan untuk bekerja, alhamdulillah. Syukuri kita punya waktu, bisa berkumpul dengan orang-orang terdekat kita, bisa kumpul dengan istri kita atau anak-anak kita. Sehingga apa? Apapun keadaan kita, senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita sudah pandai bersyukur, insya Allah sifat wahan tadi tidak dalam hati kita. Insya Allah yang dikatakan baginda Nabi tadi, seandainya kita diberi satu lembah emas, insya Allah kita akan berusaha, ya cukuplah bagi kita. Sehingga kalau kita bersyukur, cara bersyukur saya diajarkan oleh Kiai Ibrahim, yaitu kakek saya sendiri. Bagaimana kalau bersyukur? Kalau kamu bersyukur, pandanglah ke bawah. Kalau kamu jalan kaki, kesandung kerikil, kamu angkat, ya kerikil beneran. Tapi kalau kamu dongak ke atas terus, bintang itu bagus. Jangankan, memang bagus, jangankan memiliki, nyentuh aja belum tentu bisa. Kalau kerikil tadi kesandung, satu nggak ada artinya, tapi satu truk, itu ada duitnya itu. Maknanya kita ayo bersyukur. Kalau kita punya mobil, kita punya mobil apa, alhamdulillah. Tetangga saya mobilnya biasa saja, LCGC, mobil saya enggak, kita syukuri. Kalau kita punya mobil LCGC, alhamdulillah. Tetangga saya masih punya motor, alhamdulillah. Yang punya motor, tetangga saya masih punya apa, ya pakai sepeda goes begitu. Kalau masih bisa goes, alhamdulillah. Tetangga saya nggak punya motor, nggak punya sepeda, hanya bisa jalan kaki. Yang jalan kaki juga bersyukur, alhamdulillah. Tetangga saya cacat, nggak bisa jalan kaki. Yang jalan kaki pakai kursi roda juga bersyukur. Tetangga, kalau saya masih bisa pakai kursi roda, tetangga saya sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan untuk bersyukur kecuali hidup kita senantiasa bersyukur. Kalau Anda sudah bersyukur, maka bukan hanya dikasihi oleh Allah, dicintai oleh Allah, ingat, akan senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda memiliki istri yang cantik, maka bersyukurlah. Anda memiliki istri yang solehah, maka bersyukurlah. Kalau Anda bersyukur, bukan istrinya yang ditambah, tapi kecantikannya ditambah. Bukan solehahnya ditambah, bukan wanita soleh didatangkan ke tubuh kita, tetapi apa? Solehahnya ditambah, cintanya kepada kita ditambah. Oleh karena itu syukur punya istri. Kurus, alhamdulillah. Gemuk, alhamdulillah. Tinggi, alhamdulillah. Pendek, alhamdulillah. Mancung, alhamdulillah. Pesek, alhamdulillah. Semuanya kita syukuri dari istri kita, dari harta kita, dari rumah kita. Fa insyaallah akan bertambah kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.